Halo teman-teman, kembali lagi ke channel saya. Kali ini saya akan membahas tentang mobile programming. Yang akan saya bahas di sini adalah bagaimana cara mengimplementasi intent implicit dan intent explicit. Nah, bagaimana caranya? Langsung aja kita lihat video kali ini. Oke, langsung aja teman-teman bisa buka foldernya. Kemudian setelah itu teman-teman buka di Android. Kemudian kita buka Eclipse dan juga SDK Manager-nya ya teman-teman. Oke, sambil menunggu SDK-nya, kita bisa langsung buka Eclipse-nya sambil berjalan. Kemudian kita oke saja. Setelah itu kita akan membuat di sini latihan yang kelima ya teman-teman, karena kita sudah mencoba sampai latihan 4 yang kemarin, maka selanjutnya kita lanjutkan ke latihan 5. Ini kita close saja teman-teman untuk latihan 4-nya. Oke, kemudian kita bisa new, kemudian di sini kita bisa pilih dengan seperti biasa yaitu Android application. Kemudian kita isi dengan latihan 5 di sini teman-teman. Kemudian kita next dan kita next lagi sekali. Ini kita biarkan saja secara default dengan nama main activity dan seterusnya. Kemudian kita finish saja di sini teman-teman. Nah, setelah kita finish, nah di sini teman-teman perlu menambahkan satu buah tombol di sini teman-teman ya. Jadi saya tambahkan satu buah tombol, mungkin di agak tengah sini. Setelah itu teman-teman edit teks saja. Di sini kita berikan nama yaitu halaman 2 seperti ini. Di atas kita ubah dengan halaman 2, halaman spasi 2. Oke, kita oke dan kita oke seperti ini. Nah, kemudian berikutnya adalah kita akan menambahkan activity baru teman-teman dengan cara kita klik di latihan 5, kita klik kanan, kemudian new, kita pilih other di sini teman-teman. Teman-teman bisa pilih yang itu Android, kemudian di sini teman-teman bisa pilih Android activity ya teman-teman. Kita next, kita blank activity. Kemudian ini kita rubah di sini main activity-nya jadi main activity 2 seperti ini. Oke, jadi perhatikan teman-teman ya, kita mempunyai dua main activity di sini. Ini activity yang pertama yaitu yang tadi ya, ini teman-teman yang ada halaman 2-nya, kemudian yang lagi satu di sini masih kosong. Nah, ini kita save dulu teman-teman yang activity main satunya. Kita bisa save, kemudian di sini teman-teman balik lagi ke main activity yang kedua yang ini. Ya, kedua, kemudian kita tambahkan satu buah button lagi teman-teman di sini. Kita ubah di sini edit text, kemudian di sini kita kasih new string, kemudian kita ganti dengan emergency gitu. Kemudian di atas kita isi dengan emergency call. Jadi kita akan coba membuat telepon darurat ya. Jadi shortcutnya seperti ini. Kemudian ini hello world-nya kita ganti aja teman-teman ya. Ini teman-teman bisa klik edit, kemudian teman-teman pilih yang tadi halaman 2 aja. Kita pakai string yang tadi. Oke, jika sudah teman-teman ingat save. Oke, seperti ini. Kemudian yang di sini masih hello world di halaman 1 tadi. Kita kembali lagi, kemudian kita edit text di sini. Kita new string, kita kasih halaman 1 ya teman-teman. Oke, kemudian di sini halaman spasi 1. Kita oke juga dan ya di sini. Kurang lebih tampilannya dulu seperti ini teman-teman save dulu ya. Kemudian jika sudah teman-teman membuat tampilan seperti ini atau desain seperti ini, kita akan masuk ke dalam codingannya teman-teman. Biasa kita masuk ke dalam source, kemudian kita masuk ke package-nya dan kita buka main activity.java-nya. Oke. Kemudian kita tambahkan dulu di sini library teman-teman ya, dan juga kita tambahkan codingan. Nah, di sini saya akan skip videonya supaya mempersingkat waktu teman-teman. Oke teman-teman, jadi saya sudah selesai ngoding. Di sini teman-teman bisa perhatikan saya menambahkan 4 buah library di sini teman-teman. Ini seperti biasa teman-teman mungkin sudah paham, yaitu view untuk menambahkan atau mengkoneksikan dengan halaman XML ini. Kemudian saya kembali button, ini karena saya menggunakan button, ada button di sini widget button. Kemudian ada import widget toast di sini teman-teman bisa perhatikan. Nah, di sini tidak kelihatan teman-teman di dalam XML-nya karena memang toast itu nanti akan tampil ketika setelah kita running teman-teman. Oke, kemudian selanjutnya nanti saya akan jelaskan saja pada saat running yang mana yang namanya toast. Kemudian berikutnya ada di sini yaitu content intent. Content intent di sini ini adalah library untuk memindahkan halaman teman-teman ya di sini. Jadi nanti saya akan jelaskan juga. Oke, kemudian setelah saya sudah menambahkan 4 buah widget di sini atau 4 buah library, kemudian saya deklarasikan satu buah variabel dengan objek tipe objek yaitu button di sini. Nama variabelnya adalah btn halaman.
Seperti biasa kita ngodingnya di dalam public void, protected void ini teman-teman. Kemudian teman-teman bisa perhatikan saya lakukan di sini seperti biasa deklarasi find view by ID button 1. Di sini button 1 saya tampil dari yang bagian depan ini namanya button 1, maka saya di sini pakai yang namanya button 1. Kemudian di sini button halaman, ini saya pindahkan ke dalam variabel button halaman ini teman-teman. Kemudian setelah itu teman-teman bisa perhatikan di sini saya tambahkan ada btn halaman set on click listener. Berarti ketika button halamannya itu diklik, maka apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah bagian on click yang ada di sini teman-teman. Nah, jika sudah dia posisi on click seperti itu, maka perintah yang pertama kali dijalankan adalah perintah untuk membuat pesan. Jadi pesan yang akan muncul yaitu Anda akan dipindahkan ke halaman 2. Setelah itu baru kita melakukan pemindahan halaman. Pemindahan halaman ini dengan 2 baris kode aja seperti ini teman-teman. Jadi kode yang pertama ini adalah kita mendeklarasikan di mana sebuah kelas kita jadikan objek teman-teman. Kelasnya adalah kelas intent di sini. Kemudian ini ada konstruktor teman-teman ya. Teman-teman mungkin sudah paham sebelumnya konstruktor itu apa. Itu sudah saya jelaskan mungkin di mata kuliah Object Oriented Programming teman-teman. Nah di sini dimana yang pertama kali kita lakukan ini adalah activity pertama ya. Activity pertama itu adalah apa? Yang berjalan pertama itu ada yang ini ya, main activity.java ini dia akan menjalankan activity main.xml yang ada di sini ya. Jadi .this adalah kelas yang ini ya teman-teman, main activity ini. Kemudian main activity 2 ini berarti tujuannya, berarti dari ini from-nya, kemudian ini tujuannya teman-teman. Jadi from main activity ke main activity 2. Main activity 2 itu yang mana teman-teman? Yaitu ke sini. Jadi ketika nanti kita klik halaman 2 ini, maka dia harusnya pindah ke sini, emergency call ini. Jadi dia pindah ke halaman yang ini. Itu teman-teman. Nah, itu belum kita eksekusi teman-teman. Jadi prosesnya itu kita hanya menyimpan ke dalam variabel ini, variabel explicit intent. Ini boleh teman-teman berikan nama yang lain, terserah teman-teman. Ya, kita simpan ke dalam explicit intent ini. Kemudian setelah itu baru kita start activity. Nah, ketika dia start activity, baru nanti halaman yang kedua ini akan dimunculkan teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi modelnya adalah pemindahan halaman dengan menggunakan explicit intent teman-teman. Nah, kita coba aja langsung running bagaimana model dari atau hasil dari explicit intent ini teman-teman. Seperti biasa, buka SDK Manager, kita manage FVDS, kemudian kita start saja, kemudian wipe aja, dan kita tunggu teman-teman. Seperti biasa prosesnya lumayan lama, nanti teman-teman bisa tinggal aja, dan saya akan skip video ini teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini sudah tampil, smartphone-nya sudah hidup, kita oke saja. Kemudian kita kembali lagi ke Eclipse-nya dan kita coba running teman-teman ya. Kita klik kanan saja di sini, kemudian di latihan 5 dan kita run Android application. Kita coba satu persatu teman-teman. Ini baru yang explicit intent. Nah, bagaimana nanti yang implicit intent kita akan coba juga teman-teman ya. Oke, sudah running. Oke, nah seperti ini teman-teman. Jadi latihan 5, kemudian ada halaman 2. Begitu kita klik halaman 2, maka dia harusnya pindah. Nah, ini yang saya katakan tadi toss. Jadi ada di situ teman-teman. Toss itu yang tadi muncul pesan di bawah ini. Nah, ini sudah pindah ke halaman 2. Oke, saya back lagi. Kemudian saya klik lagi teman-teman. Di sini bisa perhatikan halaman 2. Nah, ini toss. Anda akan dipindahkan ke halaman 2. Nah, setelah itu dia pindah ke halaman 2. Setelah itu teman-teman bisa perhatikan ini halaman 2-nya ada emergency call. Nah, sekarang kita akan coba bagaimana membuat shortcut dengan implicit intent ya, implicit intent untuk membuat shortcut emergency call teman-teman. Nah, kita kembali lagi ke Eclipse dan kita lanjutkan codingannya teman-teman. Nah, untuk melanjutkan codingan di sini yaitu kita butuh codingan yang ada di tombol ini, berarti di tombol halaman 2 ini. Halaman 2 yaitu emergency call. Maka kita butuh codingan di sana. Kita klik saja main activity 2.java ini, kita klik 2 kali dan kita akan coding di sini teman-teman. Kita tambahkan di sini. Oke. Nah, untuk mempersingkat waktu saya akan skip video ini teman-teman ya. Setelah nanti sudah selesai saya akan menjelaskan kembali.
Oke teman-teman, jadi saya sudah selesai ngoding di sini teman-teman. Untuk main activity 2-nya teman-teman bisa perhatikan ini masih sama seperti yang di main activity 1. Saya menambahkan 4 buah library di sini teman-teman, ada view, button, toss, dan intent. Kemudian berikutnya saya deklarasikan sebuah variabel yaitu namanya btn call di sini teman-teman, atau btn call. Nah, di mana btn call ini memiliki tipe yaitu button, itu tipe objek ya. Kemudian setelah itu seperti biasa saya deklarasikan ini adalah button 1. Nah, di sini button 1 kita harus samakan dengan yang di sini teman-teman, yang di halaman 2. Jadi jangan sampai salah ya teman-teman. Ini karena di sini halaman 2-nya itu adalah button 1, maka di sini juga saya berikan nama button 1. Kemudian setelah itu btn call set on click listener seperti biasa. Kemudian toss atau pesan yang nanti akan muncul ketika saya klik yaitu Anda akan menelpon emergency call. Setelah itu baru kita lakukan implicit intent. Di sini teman-teman bisa perhatikan implicit intent. Di sini parameter di sini saya mengobjekkan kelas intent ini di mana ada konstruktor, di mana konstruktor yang pertama itu adalah aksinya. Kira-kira aksinya apa? Kalau di sini intent action call, maka intent action call ini berarti dia akan melakukan action call atau akan melakukan telepon kayak gitu. Kemudian di parameter yang kedua dari konstruktornya tersebut itu adalah di sini URI parse tel 112. Berarti nanti dia akan menelpon 112 gitu. Tel 112 ini berarti ini adalah perintah untuk memberikan alamat supaya call-nya nanti itu atau teleponnya itu nanti ke 112 gitu teman-teman ya. Kemudian saya simpan ke dalam variabel di sini yaitu implicit intent, di mana tipenya adalah objek karena sudah saya objekkan di sini, teman-teman bisa perhatikan dari kelas ini. Kemudian baru di start activity atau kita eksekusi dia. Eksekusi yaitu implicit intent. Nah, ini di sini teman-teman bisa perhatikan. Jadi perbedaan antara action implicit intent dan explicit intent, im dan x gitu ya, im dan x. Kalau x tadi itu akan memproses ketika dia memindahkan dia memindahkan halaman atau dia memproses yang ada di luar dari fasilitas handphone. Sedangkan kalau implicit im itu dia akan menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di dalam handphone tersebut. Jadi misalnya contohnya adalah apa? Action call, kemudian message ya, SMS atau message seperti itu. Bisa juga dengan WA dan sebagainya ya teman-teman. Jadi kita bisa membuat sebuah aplikasi untuk membuka aplikasi lain seperti itu. Nah, selanjutnya ini belum berhenti di sini teman-teman. Jadi jangan dulu di running, ini pasti nggak akan jalan teman-teman ya. Oke, selanjutnya teman-teman lanjut lagi di sini, yaitu dengan menambahkan codingan di halaman yang ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa tambahkan di Android Manifest ini, teman-teman klik 2 kali di Android Manifest, kemudian teman-teman pilih Android Manifest.xml yang ada di sini. Nah, teman-teman bisa klik di sini, kemudian teman-teman nanti bisa menambahkan di bagian ini teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini use SDK, kemudian kita enter di sini teman-teman ya. Kemudian saya tambahkan di sini yaitu use, kemudian min permission. Oke, jangan sampai salah tulisnya teman-teman, bisa diperhatikan sehingga nanti tidak terjadi error nanti pada saat running ya teman-teman, atau tidak mau nelpon dia nanti. Oke, buat dulu seperti ini, kemudian kita akan tambahkan codingan yang seperti ini teman-teman. Oke, jadi pada manifest ini kita tambahkan di sini yaitu use permission, kemudian kita kasih Android name Android di sini huruf kecil ya teman-teman, Android, kemudian permissionnya juga kecil, kemudian call_spawn itu huruf besar teman-teman. Oke, jika sudah teman-teman tambahkan codingan yang ini, teman-teman bisa save teman-teman ya. Oke, kita coba save, kemudian nah kalau misalnya teman-teman tidak menambahkan ini, maka handphonenya nanti nggak akan mau call dia nanti. Kenapa? Karena teman-teman tidak memberikan akses kepada aplikasi ini untuk teman-teman tidak mengizinkan aplikasi ini untuk menggunakan cell atau call phone gitu. Jadi kalau ini nggak ada, nanti kurang lebih dia pasti nggak mau gitu teman-teman ya. Jadi kita berikan izin dulu gitu. Jadi aplikasi ini akan meminta izin kepada handphone supaya boleh diizinkan untuk menelpon gitu. Oke, ini fungsinya. Jadi fungsi di manifest ini fungsinya adalah untuk codingan tersebut itu.
Nah, kita langsung aja running ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa klik kanan, kemudian teman-teman bisa run as, kemudian di sini teman-teman bisa tunggu setelah dia nanti selesai upload ke dalam smartphone-nya, nanti akan selesai di sini teman-teman. Ini masih launching. Nah, kalau sudah teman-teman bisa perhatikan, nah ini sudah hidup dan kita akan coba halaman 2. Oke, ini TOS-nya jalan, kemudian kita cek. Nah, sekarang kita klik yang emergency call ini. Oke, kita lihat bersama-sama teman-teman. Nah, TOS-nya jalan dan ini akan pindah ke 112 yang ada di sini teman-teman. Gitu. Jadi ini kita tinggal call saja. Oke, nah begitu kita call, maka tampilannya akan seperti ini. Ya, gitu teman-teman. Jadi ini kita end saja dan kita bisa kembali ke halaman yang tadi. Itu. Nah, itu dia kurang lebih teman-teman model dari implicit intent dan explicit intent. Kalau explicit, dia akan pindah halaman. Ini explicit. Nah, kalau implicit, dia akan memanfaatkan fitur yang ada di dalam handphone tersebut, yaitu salah satunya telepon atau yang lainnya juga bisa dia menggunakan fitur misalnya message atau WA dan sebagainya, atau memanggil fungsi dari aplikasi lain. Nah, kurang lebih itu model contoh dari implicit intent dan explicit intent teman-teman. Nah, mudah-mudahan nanti teman-teman bisa mencoba, terus kemudian teman-teman bisa aplikasi lagi lebih banyak lagi. Mungkin tadi ke emergency call, kemudian dari emergency call atau halaman 2 nanti balik lagi ke halaman 1, ada satu tombol lagi untuk balik ke halaman 1 dan seterusnya. Jadi bisa pindah-pindah halaman sesuai dengan kebutuhan dari aplikasi teman-teman. Nah, kalau memang teman-teman masih bingung juga, nanti teman-teman bisa diubah-ubah aja variabelnya supaya lebih mudah. Nanti kalau menemukan kesalahan biasanya nanti lebih paham untuk implementasinya teman-teman gitu. Nah, gimana teman-teman? Mudah bukan? Langsung aja buka laptopnya, langsung dicoba. Kalau ada pertanyaan, tinggalkan dalam komentar. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.